Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang data link layer. Ini untuk lab ke-6 ya. Masuk ke dalam materi. Terlihat ada susunan-susunan di sini ya. Yang dimana di layar logistik yang ini itu untuk mengatur pengirim data dalam jaringan dalam jaringan lokal atau LAN, Local Area Network. Lalu pada layer kedua bertugas memastikan data dikirim ke perangkat tujuan melalui alamat fisik MAC address. Lalu analogi sederhana itu seperti yang digunakan adalah gudang logistik yang dimana setiap barang diberi label sebelum dikirim. Jadi layer 2 ini untuk mengatur identitas perangkat dan proses pengiriman data. Di sini mengapa layer 2 mutlak dibutuhkan? Dibutuhkan itu karena ada 3 alasan utama layer kedua ini dibutuhkan. Kayak misalkan kayak akses, perangkat dapat terhubung ke media jaringan, lalu enskapsulasi data dibungkus menjadi frame, lalu deteksi error, kesalahan saat pengirim data diketahui. Tanpa layer 2, perangkat tidak mengetahui bagaimana mengakses media jaringan, bagaimana membungkus data, dan bagaimana mendeteksi jika terjadi kerusakan data. Lalu anatominya layer 2 yaitu menjelaskan dua komponen utama yaitu LLC, Logical Link Control sebagai pengatur komunikasi, lalu MAC, Media Access Control sebagai pengatur alamat fisik dan akses media. Layer kedua, LLC ini mengatur hubungan dengan layer ketiga, sedangkan MAC mengatur alamat perangkat serta siapa yang boleh menggunakan media komunikasi. Lalu siklus transit hop by hop itu menjelaskan bagaimana frame berpindah dari satu perangkat ke perangkat berikutnya. Seperti layer kedua ini bekerja secara hop by hop. Data tidak langsung menuju tujuan akhir, tetapi melewati beberapa perangkat jaringan terlebih dahulu, seperti frame dikirim dari perangkat ke switch, lalu switch membaca MAC address, lalu frame diteruskan ke tujuan berikutnya, dan diakhiri dengan step perpindahan disebut dengan hop. Lalu untuk slide ke berikutnya yaitu ada topologi fisik dan logis. Menjelaskan tentang perbedaan topologi fisik dalam bentuk pemasangan kabel dan topologis dalam jalur aliran data. Walaupun kabel tersusun seperti bintang, aliran data belum tentu mengikuti bentuk tersebut karena itu dikenal topologi fisik dan topologi logis. Untuk topologi fisik di sini fokusnya itu seperti lokasi perangkat keras, lalu rute kabel instalasi dan hubungan fisik alat. Definisinya bagaimana jaringan disambungkan secara mekanis. Lalu dalam topologi logisnya itu menjadi fokusnya itu seperti skema alamat IP layer ketiga dan jalur aliran data antarmuka, yang dimana bagaimana layer kedua melihat jaringan untuk mengontrol akses media. Lalu pada slide selanjutnya yaitu adalah landscape topologi 1, yang dimana poin
per poinnya itu kita bisa lihat point to point, hub and spoke, dan mesh dan full mesh. Pada jaringan WAN terdapat beberapa model koneksi. Semakin kompleks topologi, biasanya semakin tinggi biaya, tetapi juga semakin baik keandalannya. Seperti poin ini, point to point, garis lurus permanen antara dua titik, ketersediaan rendah, biaya sangat efisien, protokol sangat sederhana. Lalu sedangkan yang hub dan spoke itu seperti kantor cabang harus melewati situs pusat untuk bertukar data, ketersediaan sedang, biaya menengah. Lalu mesh full mesh itu semua sistem terhubung secara independen, sering dipadukan menjadi vertical mesh. Ketersediaan itu maksimal, biaya sangat tinggi. Lalu pada slide berikutnya yaitu landscape topologi LAN, yang dimana menampilkan beberapa topologi LAN, itu star, bus, ring, dan extended star, yang dimana dalam jaringan lokal terdapat berbagai topologi. Saat ini yang paling banyak digunakan adalah star karena mudah dikelola dan kerusakan pada satu kabel tidak mempengaruhi perangkat lain. Star itu, jadi star itu konsepnya seperti perangkat akhir terhubung ke satu switch pusat, jadi mudah dipasang dan sangat scalable. Untuk extended star itu beberapa switch pusat dihubungkan untuk memperluas jangkauan jaringan secara hierarki. Lalu kalau misalkan untuk bus itu berarti gabungan dalam satu kabel koaksial ya, rentan terhadap kegagalan satu kegagalan. Misalkan ada satu kegagalan, maka semuanya juga ikut gagal. Dan untuk ring ini terhubung ke tetangganya berbentuk lingkaran tertutup. Dia ini ya, apa namanya, introvert. Hanya berjalan di situ-situ saja maksudnya. Lalu masuk ke dalam slide berikutnya, yaitu aturan lalu lintas komunikasi duplex, yang menjelaskan tentang half duplex, komunikasi bergantian. Lalu full duplex, komunikasi dua arah secara bersamaan. Hal duplex itu seperti HT, kayak misalkan kita mengirim sinyal, lalu ada pendengarnya. Lalu untuk full duplex seperti telepon, kedua pihak dapat berbicara secara bersamaan. Untuk half duplex, perangkat dapat mengirim atau mengirim harus digunakan di WLAN, WiFi, dan hub Ethernet lama. Untuk full duplex itu digunakan tidak memerlukan metode kontrol akses persaingan. Nggak perlu berarti yang full duplex ya. Lalu masuk ke metode kontrol akses media. Di sini menjelaskan dua metode, yaitu kontrol akses dan contention akses, yang dimana layer kedua harus menentukan siapa yang boleh mengirim data terlebih dahulu agar tidak terjadinya tabrakan. Contention based access itu karakteristiknya seperti prinsip siapa cepat dia dapat. Perangkat tersebut berebut mengirim data. Jika terjadi bentrokan tabrakan data, jaringan memiliki prosedur resolusi khusus. Contoh protokol itu seperti CSMA/CD. Lalu untuk kontrol akses itu karakteristiknya seperti sangat deterministik, yang dimana setiap node memiliki giliran satu khusus untuk menggunakan media. Sangat teratur namun tidak efisien karena harus menunggu giliran meski media kosong. Contoh protokol itu seperti Legacy, Token Ring, dan ArcNet. Lalu pada slide berikutnya itu ada matrix control CSMA/CD, lalu dibandingkan dengan CSMA/CA. Membandingkan dua metode. CSMA itu digunakan untuk Ethernet lama, lalu untuk mendeteksi collision,
Lalu CSMA CA digunakan untuk WiFi, mencegah collision sebelum terjadi. Ethernet kabel yang dahulu menggunakan CSMA/CD untuk mendeteksi tabrakan, sedangkan WiFi memakai CSMA/CA karena tabrakan lebih sulit dideteksi pada jaringan nirkabel. Contohnya CSMA CD itu seperti lingkungan tuh kabel fisik. Mekanisme normalnya mendengarkan media, dan jika tegangan kosong, perangkat langsung mengirim data. Jika terjadi ketabrakan, perangkat keras dapat mendeteksi lonjakan amplitudo sinyal di kabel secara fisik. Transmisi dihentikan, data dibuang, dan kedua pihak harus menunggu waktu acak sebelum mengirim ulang. Lalu untuk CSMA/CA, di mana lingkungan itu seperti nirkabel, IEE 802.11.9 atau WiFi. Mekanisme normalnya itu seperti perangkat nirkabel tidak bisa mendeteksi tabrakan di udara secara akurat. Lalu strategi pencegahan itu perangkat yang akan menyiarkan durasi waktu timer yang dibutuhkan untuk menguasai media. Not lain membaca durasi ini dan menunda transmisi mereka, membutuhkan konfirmasi acknowledgement bahwa data sudah tiba dengan utuh. Lalu untuk anatomi sebuah frame layer, menjelaskan bagian-bagian frame yang di mana terdapat header, informasi kontrol pembuka dan alamat, lalu data payload yaitu paket IP murni dari layer 3 yang sedang dibungkus, lalu trailer fitur unik layer 2 berisi informasi validasi dan deteksi error. Flame layer kedua ini terdiri dari informasi tujuan ya, karena data yang dikirim dan bagian pemeriksaan kesalahan agar data tetap utuh. Lalu selanjutnya membedah kolom frame, yang dimana setiap bagian frame memiliki fungsi berbeda, fungsi dan sinkronasi, komunikasi hingga pemeriksaan apakah data mengalami kerusakan atau tidak. Seperti yang terlihat ya, start indicator flag itu menandai awal batas fisik frame dan melakukan sinkronasi bit. Lalu addressing, alamat fisik MAC address pengirim dan tujuan pada jaringan lokal. Lalu tipe, mengidentifikasi protokol layer 3 apa yang ada di dalam payload, misalkan IPv4 atau IPv6. Kontrol layanan aliran khusus seperti quality of service QoS untuk memprioritaskan lalu lintas suara VoIP. Lalu terdapat data, isi utama data atau paket IP. Lalu error detection atau FCS, frame check sequence yang menggunakan komputasi matematik Cyclic, redundancy check CRC jika nilai di tujuan tidak cocok akibat distorsi, lalu frame ditolak tanpa ampun. Lalu stop indikator yang menandai akhir mutlak dari batas frame. Matriks pengalamatan MAC dan IP address. MAC address dapat dianalogikan sebagai nomor identitas perangkat, sedangkan IP address adalah alamat lokasi perangkat dalam jaringan. MAC address itu mempunyai identitas perangkat, bekerja pada layer kedua, lalu IP address alamat logis, bekerja pada layer 3. Ekosistem layer 2 menjelaskan bagaimana memiliki banyak protokol. Layer 2 memiliki banyak protokol sesuai media yang digunakan. Ethernet digunakan pada LAN kabel, WiFi pada jaringan nirkabel, sedangkan PPP dan HDLC sering digunakan pada koneksi WAN. Seperti Ethernet menjelaskan seperti zona LAN itu bandwidth tinggi, biaya efektif, Ethernet, lalu dengan IP-nya WLAN-nya, lalu zona WAN itu biaya infrastruktur jarak jauh tinggi, lalu protokol PPP, HDLC dan frame relay
dan frame relay. Jadi kesimpulannya, layer kedua bertanggung jawab memastikan data dapat berpindah secara aman dan benar dalam jaringan lokal melalui proses framing, pengalamatan MAC, lalu kontrol akses media dan pemeriksaan kesalahan. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.